Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Pikiranlah yang mengendalikan hidup Anda. Apabila Anda bersandar kepadanya. Sebab yang menganggap hidup susah, hidup sulit, hidup senang, itu adalah pikiran-pikiran juga. Bukan diri yang sebenar-benarnya. Coba perhatikan ke dalam diri Anda sendiri. Anda akan mengerti bahwa itu semua adalah hasil buah pikiran, bahwa itu semua adalah sekedar gagasan pikiran, bukan suatu kenyataan. Itulah pentingnya mengenal diri yang sesungguhnya. Supaya kita mengerti, memahami mana diri kita yang sebenar-benarnya dan mana hasil produk pikiran itu sendiri. Karena apabila seseorang tidak mengenal diri yang sebenar-benarnya, dia akan terus-menerus mengikuti pikirannya yang silih berganti, timbul tenggelam. Parahnya lagi, hidup di dalam masa lalunya. Jikalau kita tidak mengenal diri sendiri, serta tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, lalu di dalam ibadah kita, nyembah apa? Sedangkan tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Rabbul Alamin. Pertanyaannya, apabila kita tidak mengenal Tuhan kita sendiri, lalu dalam sholat nyembah apa? Apakah hanya menyembah tulisannya, huruf-hurufnya, dengan cara membayangkan di pikiran itu sendiri? Atau hanya dengan cara membayangkan bumi dunia ini, semesta ini, karena dunia ini bukanlah Tuhan. Betul, dengan adanya dunia ini menandakan adanya Allah Rabbul Alamin. Tapi dunia ini bukan Tuhan. Justru dunia ini, segala apa yang berwujud di dunia ini adalah perwujudan bayangan Tuhan itu sendiri. Itu pun betul menganggap adanya dunia ini, adanya Tuhan. Tapi tidak cukup hanya berpengertian seperti itu. Kenapa? Karena pengertian seperti itu selalu berpandangan dualitas. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, yaitu Zat yang Maha Esa, Tunggal Esa. Kalau kita masih berpandangan dualitas, seolah-olah itu ada dua hidup. Ada hidup Allah Rabbul Alamin, ada hidup makhluk yang ada di dunia ini. Sedangkan hidup itu tidak dua, tidak tiga. Hidup itu satu. Coba kita lihat. Dari alam ahadiyah. Alam ahadiyah itu alam ketunggalan. Itu belum ada siapa-siapa di situ. Istilah lain masih suwung. Belum adanya sifat, belum adanya nama ataupun af'al, perbuatan. Lalu Tuhan itu sendiri berkehendak mengadakan sifat. Disebutnya yaitu
alam wahdah, alam kebersatuan. Wahdah ini diambil dari asal kata wahada wahidu, menyatukan yang satu ke dalam ketunggalan, kebersatuan. Di alam wahdah ini baru ada sifat, sifatullah. Dan di alam ini juga bersatunya dat dan sifat. Alam ahadiyah itu dat, alam wahdah ini yaitu sifat. Seperti api dengan panasnya. Seperti cahaya matahari dengan panasnya. Disebutnya yaitu sejatinya sahada. Karena bergulungnya, bersatunya antara dat dan sifat. Di situ pun belum ada asma. Setelah adanya sifat, muncullah yang dinamakan wahidiyah. Wahidiyat itu, dari alam sifat itu, timbul 4 cahaya. Cahaya hitam, cahaya merah, kuning, dan putih. Dari situlah adanya asma Allah, alif, lam, ha. Tetap yang jadi tasjidnya itu yaitu sejatinya sahadat, itu tasjidnya. Makanya huruf Allah dan Muhammad itu memakai tasjid. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak ada namanya yang memakai tasjid. Jadi asma itu setelah adanya dat sifat lalu asma. Setelah ada asma, disebutlah adanya alam barjah. Di dalam alam wahidiyat pun, di dalam asma itu, yaitu bibit semua yang hidup. Sebab yang 4 cahaya itu, yang hitam menjadikan bumi, yang putih menjadi air, yang kuning menjadi angin, dan yang merah menjadi api. Itu bukti ada di dunia jadi alam asma ini. Membuktikan adanya sifat dan dat. Dan apa yang ada di bumi ini seperti bumi, angin, air, api, itu ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Di dalam tiap-tiap diri manusia ada sifat panas. Ada sifatnya dingin dan lain sebagainya. Jadi tubuh ini erat kaitannya dengan bumi ini. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati bumi. Yang disebut saripati bumi itu yaitu yang 4 unsur tadi. 4 unsur tadilah yang istilah lainnya menjadi asma Allah. Alif, lam, ha.